Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Dragger Part 4. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Draggers. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, mungkin saya minta maaf ya guys ya, karena suaranya mungkin agak lain gitu. Karena lagi baru nama sariawan gitu. Jadi bentol-bentol di bibirnya ya guys ya, sangat menyakitkan. Buat kalian yang mungkin ada rekomendasi obat, coba komen di bawah ya guys ya. Dan oke, tanpa berbasa-basi, mari kita lanjutkan ke alur cerita Draggers. Cerita dimulai dengan diperlihatkan Hanyul yang merasa tertindas karena harus melawan monster yang begitu besar dan kuat dengan amunisi kekuatannya yang telah habis. Dia merasa telah dicurangi oleh fakta dan keadaan. Hanyul mulai bangun perlahan-lahan sambil bergumam. Aku tak akan bisa berlari ke shelter perlindungan karena efek dragku telah menghilang dan aku sekarang sudah sangat lemas. Namun di sana Hanyul terpikirkan untuk menggunakan skillnya yang bernama Planting Sport. Di samping itu dia juga sadar bahwa hanya dengan skillnya itu dia akan sulit untuk menumbangkan monster yang bisa terbang. Tapi kemudian dia membulatkan tekadnya dan berniat untuk mempertaruhkan seluruh hidupnya pada skillnya itu, walau dengan tingkat keberhasilan yang sangat minim. Hanyul mulai memfokuskan kekuatannya pada ujung jari. Di sana dia tahu bahwa Demon Slaying Exorcist Blade memiliki karakteristik dari plant dan sword yang tumbuh dengan akar di dasarnya. Namun dia membutuhkan waktu untuk menukarkan energinya agar pedangnya cukup kuat untuk menebas monster tersebut. Hanyul sangat fokus dalam mengontrol kekuatannya, ditambah dengan efek dari Dragon Tear yang mengguyurnya. Waktu yang dia butuhkan menjadi sangat singkat untuk mengalirkan energinya pada batang yang dia pegang. Hanyul kemudian mengalirkan kekuatannya pada batangan tersebut, dan berkat air hujan atau Dragon Tears di sana, batangannya sekarang memiliki energi yang mampu menaklukkan iblis. Hanyul telah selesai mengalirkan kekuatannya dan dia mulai bersiap untuk melawan monster itu dengan mempertaruhkan sebuah keberuntungan kecil untuk bisa menang. Dia kembali memejamkan matanya dan menarik nafas dalam-dalam untuk memfokuskan kekuatannya. Lalu seketika wajah Hanyul berubah dan dia mendapatkan skill baru bernama Canting Arts Lightning Strike. Monster itu di sana memperhatikan Hanyul yang sekarang telah diselimuti aura kekuatan berwarna kuning yang sangat dahsyat. Hanyul mulai melompat dan tidak disangka lompatannya sangat tinggi hingga dia bisa mencapai ketinggian yang sempurna tepat di atas kepala monster itu. Monster itu di sana hanya bisa mengaum pada Hanyul yang berusaha menyerangnya. Kemudian Hanyul mengibaskan batangannya pada kepala monster itu sehingga kepalanya terhempas dan terbentur pada bangunan yang ada di sana. Hanyul kembali ke daratan, tapi di sana dia belum selesai dan segera menyiapkan serangannya kembali karena dia tahu serangan tadi tidak akan cukup untuk menumbangkan monster itu. Sedangkan monster burung itu di sana masih tak bisa bergerak akibat benturan yang terlalu dalam dengan bangunan yang ada di sana. Monster itu mencoba melirik ke belakang dengan wajah yang sudah babak belur, tapi tak disangka ternyata di sana Hanyul telah menerjang kembali ke arahnya. Monster itu kewalahan, dia berusaha menghindari serangan Hanyul. Hanyul di sana memusatkan kembali kekuatannya pada batangan yang dibawanya. Dia tak ingin membiarkan monster itu lolos. Wajah Hanyul di sana sangat serius dan dia mulai menyerang sambil berteriak. Lalu seketika terpancar sebuah cahaya biru yang sangat terang akibat dari serangan Hanyul pada si monster barusan. Kepala monster itu langsung tertebas dan kepalanya langsung lepas dari tubuhnya karena tidak sanggup menghindari serangan Hanyul. Di sana terlihat tubuh monster tanpa kepala yang tergeletak di depan orang-orang yang sedang ketakutan. Banyak sekali saksi mata yang melihat pertarungan fantastis Hanyul melawan monster itu. Mereka semua terkejut dan masih tidak percaya bahwa Hanyul berhasil membunuh monster itu. Namun mereka juga ketakutan karena mereka tahu bahwa monster itu ternyata adalah monster yang sangat disayangi oleh dewa. Walaupun ada banyak orang yang mati oleh monster legenda itu dan ada yang protes karena kehadiran monster itu, pemerintah selalu mengabaikannya karena pemerintah sangat takut pada dewa. Namun Hanyul berbeda, dia tanpa ragu menerjang ke arah monster itu untuk menyelamatkan orang lain yang akan dimangsa. Orang-orang yang ada di sana tak mengetahui alasan Hanyul menyerang monster itu, entah karena Hanyul mengabaikan arahan pemerintah atau dia tidak mengetahui bahwa monster itu adalah kesayangan para dewa. Tapi mereka semua yang ada di sana tak menghiraukannya dan menganggap Hanyul sebagai pahlawan.
Salah satu dari mereka ada yang merekam Hanyul dan semua kejadian dalam pertarungan itu. Tapi tiba-tiba ada fireball yang tiba-tiba menyerang Hanyul entah dari mana asalnya. Hanyul di sana terhempas sangat jauh karena serangan dadakan yang didapatkannya. Lalu seseorang di sana berteriak memarahi Hanyul. Orang itu mengoceh dengan suara yang sangat keras. "Dasar kau, apa kau tak tahu apa yang telah kau perbuat itu? Kau baru saja membunuh burung yang sangat disayangi oleh Lady Yuhua." Ternyata orang yang menyerang Hanyul adalah Kidaus, dan di sana dia datang bersama Jun dengan wajah yang terlihat sangat marah besar. Di sana Kidaus segera memerintahkan Jun untuk menyeret Hanyul dan dia berniat untuk memberikan hukuman berat pada Hanyul. Sedangkan Hanyul di sana terbentur ke gedung karena hempasan dari serangan yang dikeluarkan oleh Kidaus. Hanyul sudah sangat lemas dan dia tidak sadarkan diri karena telah mengeluarkan kekuatan yang besar sampai dia kehabisan stamina untuk bergerak. Tapi ternyata dari rekaman yang diambil oleh seseorang di sana, banyak sekali orang lainnya yang melihat peristiwa itu melalui ponsel mereka. Bahkan orang-orang yang sedang di dalam angkutan umum pun menyaksikan peristiwa itu dari live stream yang disiarkan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Mereka meninggalkan komentar pedas pada orang yang telah menembakkan fireball pada Hanyul. Mereka menilai bahwa monster itu memang sangat berbahaya dan mereka sangat heran pada pemerintah yang membiarkan monster itu bahkan saat monster itu akan memangsa seorang wanita. Mereka masih berkomentar dan menuntut keadilan untuk Hanyul yang telah berjuang sampai hampir mati karena melawan monster itu. Dalam komentar itu ada seseorang yang mengatakan bahwa dunia ini sudah gila. Scenes pun berpindah memperlihatkan dua orang perempuan yang sedang mengobrol tentang monster yang telah terbunuh dalam sebuah peristiwa. Ternyata wanita itu adalah Lady Yuhua yang sangat menyayangi monster itu. Pelayan Lady Yuhua di sana mengatakan bahwa Kidaus akan mengurus dan membakar orang yang telah membunuh monster kesayangannya. Yuhua mendengarkan penjelasannya dan setelah itu dia langsung berkata dengan nada yang keras, "Peringatkan para manusia bodoh itu, jika mereka tak ingin menderita karena amarahku, mereka harus menggunakan pria itu sebagai contoh agar tidak berakhir hancur oleh kekuatanku." Namun pelayannya di sana menyanggah dan dia berkata, "Tapi nyonya, rekaman pertarungan pria itu sekarang tersebar dan sudah menjadi trending topik." Dia menjelaskan bahwa semua masyarakat berpihak pada pria itu dan dia meminta Yuhua untuk mempertimbangkan pengampunan untuk Hanyul yang telah membunuh monster itu. Dia juga berkata, jika saja Hanyul dihukum, maka akan ada ketidakpuasan berskala besar yang terjadi di masyarakat. Mendengar penjelasan dari pelayannya, Yuhua kemudian tersenyum dan dia bersedia untuk mempertimbangkan nasib Hanyul. Setelah itu pelayannya pun berterima kasih dan dia berjanji akan mempersiapkan sesuatu agar Lady Yuhua tidak berakhir dipermalukan. Yuhua kemudian membalikkan badannya dan dia menantikan sesuatu yang akan dilakukan oleh pelayannya tersebut. Tak lama kemudian hujannya telah berhenti dan Yuhua berkata bahwa Raja Naga Laut Barat sudah bisa tenang dari kesedihannya. Namun dalam pikirannya ternyata Yuhua berkata bahwa Dragon King hanya melakukan ritual hujan dan rasa sedihnya itu hanyalah sebuah ilusi semata. Di sana Yuhua memegang sesuatu yang dibungkus oleh sebuah kain dan dia merasa senang karena dia berhasil mendapatkan benda yang terpenting dan sangat berharga. Saat membuka bungkusan kainnya, pelayannya di sana heran dan dia menanyakan tentang apa sebenarnya benda tersebut. Kemudian Yuhua tersenyum dan dia melihat ke arah pelayannya. Lalu dia menjelaskan bahwa itu disebut A Treasure of Fantasy. Bunganya hanya mekar beberapa ribu tahun sekali dan setidaknya butuh waktu 3000 tahun untuk menumbuhkan buahnya. Dan band itu adalah pohon mistik yang hanya tumbuh di kebun The Queen Mother of the West. Oh iya, untuk informasi saja, Queen Mother of the West adalah salah satu dewi dalam mitologi Cina yang mempunyai eliksir keabadian. Oke lanjut, di sana Yuhua tahu bahwa Queen Mother itu mengorbankan dirinya untuk menutup gerbang surga dan kebun yang dimilikinya juga ikut hilang bersamaan dengan hilangnya Queen Mother. Yuhua berkata bahwa jika saja dia mendapatkan benih bagian dari pohon yang telah didapatkannya itu, maka dia akan menjadi Queen Mother of the West yang selanjutnya. Bersamaan dengan saat itu diperlihatkan sepasang kaki yang sedang berjalan di tengah keramaian pada sore hari. Ternyata Hanyul telah terbebas dari hukumannya berkat pelayan Yuhua yang mengajukan pertimbangan hukuman pada Hanyul. Hanyul mengingat kembali kata-kata dari seseorang saat dia akan dihukum yang mengatakan bahwa Hanyul telah membuat para dewa murka. Orang itu kemudian memperingatkan Hanyul untuk tidak melakukan apapun yang mencolok karena mereka akan segera menghukumnya kembali jika saja Hanyul melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma yang ada.
Namun Hanyul juga berpikir dalam hatinya, aku tidak ingin dipuji dan kupikir tindakanku juga tidak bisa disebut sebagai dosa. Nyawa seseorang saat itu dalam bahaya, bukannya sudah wajar kalau yang memiliki kekuatan segera menolongnya dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Namun terlepas dari itu semua, Hanyul juga merasa senang dan dia tersenyum karena melihat sesuatu yang ada dalam genggaman tangannya. Dia sangat menyayangkan pedangnya yang disita oleh pemerintah, tapi dia juga bersyukur bisa mendapatkan sesuatu sebagai gantinya. Ternyata pada saat dia telah selesai membunuh monster burung itu, di sana dia menyadari ada sesuatu yang dibawa oleh monster tersebut. Hanyul kemudian memeriksa mayat monster itu dan dia mengambil sesuatu dari balik bulu-bulu lebat monster yang telah dikalahkannya. Di sana dia menemukan sebuah potongan kayu, namun Hanyul juga kebingungan dan dia bertanya-tanya tentang bagaimana bisa monster itu membawa hal seperti itu. Tapi kemudian Hanyul menyadari bahwa potongan kayu itu ternyata hidup. Setelah mengetahuinya, Hanyul pun berniat untuk bereksperimen dan dia mengalirkan kekuatannya pada potongan kayu itu. Namun saat itu Kidaus langsung berteriak dan memarahinya, yang akibatnya Hanyul hanya berhasil mencabut sebagian tunas yang tumbuh dari potongan kayu tersebut. Ternyata Hanyul menggunakan Sunlight Winds untuk mendapatkan benih dari potongan kayu itu. Lalu dengan percaya dirinya, Hanyul berniat untuk menumbuhkan benih itu tanpa dia sadari bahwa benih itu adalah benih yang dibutuhkan oleh Lady Yuhua untuk mencapai keabadian. 1 tahun kemudian terjadi sebuah fenomena di mana langit pada saat itu menjadi sangat berantakan. Dan karena fenomena itulah muncul seekor monster yang bersembunyi di sebuah sungai. Monster itu memiliki mata berwarna merah dan tubuh yang sangat panjang menyerupai belut sawah. Semua orang di sana menyebut monster yang terlahir dari sebuah peristiwa itu dengan nama Blood Snakehead. Dan diperkirakan bahwa monster itu bisa hidup selama ribuan tahun. Monster itu telah melalui berbagai garis dunia dan karena fenomena itulah dia berhasil tiba di sungai yang ada di dunia manusia. Berkat dirinya yang telah melewati berbagai garis dunia, membuatnya menjadi sangat kuat. Bahkan monster itu mengaku bahwa dirinya adalah dewa dan menyatakan bahwa dirinya adalah penguasa sungai Han. Dia memperingatkan semua umat manusia untuk melakukan semua perintahnya, termasuk mengorbankan manusia lain untuknya jika para manusia ingin menggunakan air dari sungai Han. Scenes berpindah memperlihatkan seorang pria dengan wajah yang terlihat kesal sambil memegang dan melihat informasi yang ada di ponselnya. Pria itu bernama Yang Gijo dan dia sangat kesal pada monster sungai itu. Lalu dia menyebutnya dengan sebutan ikan gabus yang picik. Gijo adalah seorang disipel dari salah satu X-Scare Mountain di Gunung Jungseong yang bernama Heavenly King Nokcha. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menegurnya dengan mengatakan bahwa kata-katanya takkan ada hubungannya dengan pertemuan yang sedang berlangsung. Gijo mendengar ocehan orang itu dan di sana ternyata dia sedang menghadiri sebuah pertemuan yang terdiri dari para saint. Orang yang menegur Gijo itu bernama Shin Somin dan dia meminta Gijo untuk memperbaiki gaya duduknya. Shin Somin adalah seorang disipel termuda yang ada di sana dan dia juga adalah salah satu murid dari X-Sacred Mountain bernama Immortal Tabaek. Mendengar teguran itu, Gijo justru malah meremehkannya dan dia berkata, "Hah? Pertemuan das mucho." Somin kesal mendengar jawaban itu dan di sana Gijo melanjutkan kata-katanya dengan wajah yang songong. "Memangnya aku salah? Tidak ada satupun masalah yang bisa kita bahas dan kita selesaikan dalam pertemuan ini. Tidak berguna. Terlebih lagi kau berpikir kalau menyelesaikannya adalah sesuatu yang tidak benar, bukan?" Somin di sana hanya terdiam mendengar kata-kata itu, tapi wajahnya terlihat sangat kesal karena dia tidak terima diremehkan oleh orang lain. Gijo belum selesai berbicara dan dia berkata bahwa pertemuan itu diadakan berdasarkan keinginan para tetua, yaitu X-Sacred Mountain, dan dia meminta Somin untuk bersikap seperti tidak ada yang terjadi. Karena mendengar ocehan dari Gijo, Somin di sana merasa geram, lalu dia membentak Gijo dengan berkata, "Apa yang kau pelajari dari mastermu brengsek?" Gijo pun terkejut, dia tidak terima karena dibentak oleh Somin. Namun di sana Somin kemudian menjelaskan bahwa telah ada 10.000 warga yang terkena penyakit dan keracunan akibat dari air yang tercemar oleh monster belut sawah. Maka dari itulah dia ingin menemukan sebuah solusi secepat mungkin sebagaimana perintah yang diterima dari masternya. Somin menunjuk-nunjuk ke arah Gijo sambil berkata, "Berani-beraninya kau. Aku tak menyangka seorang disipel yang merupakan murid dari King Nokcha malah menghina masterku. Oh ya, informasi lagi ya guys ya, disipel itu murid dan Gijo serta Somin adalah salah satu murid dari seorang saint yang dijuluki sebagai 8 gunung suci."
Oke lanjut, Kijo tak menerima karena dikatai oleh Somin. Dan di sana dia kemudian berkata dengan wajah yang tampak merendahkan. Oh jadi apa kau bisa membunuh monster belut yang menguasai sungai itu? Mendengar hal itu Somin tertegun, tak bisa berkata karena dia tahu bahwa kemampuannya tak cukup untuk membunuh sang penguasa sungai Han. Kijo lalu mengatakan bahwa kemarin ada sekelompok orang yang kesana untuk mengalahkan belut sawah yang menguasai sungai Han. Tapi mereka tak bisa kembali hidup walaupun mereka adalah seorang saint berperingkat mistik immortal. Lalu Gijo melanjutkan kembali kata-katanya. Kau tahu berapa orang di sini yang sudah mencapai rank grade yang merupakan rank di bawah mistik? Dan untuk situasi itu kau meminta kami untuk bekerja sama demi kebaikan dan dengan berani masuk ke dalam mulut belut itu, hah? Somin terdiam sangat kesal karena kata-kata dari Gijo. Tapi di samping itu dia juga menyadari bahwa monster belut yang menguasai sungai Han itu memiliki kemampuan dari earth dan water. Dia tahu bahwa sangat sedikit orang yang memiliki dua teknik untuk menyimbangi kemampuan monster belut yang menguasai sungai Han tersebut. Karena itulah dia berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan monster itu adalah dengan bekerja sama atau jika ada seseorang yang memiliki rank lebih tinggi dari earth dan juga water yang dimiliki oleh tree atau pohon. Di sana Gijo masih mengoceh. Dia berkata, ya tapi aku tak akan menghentikanmu membuat rencana, tapi aku tidak akan ikut. Orang bodoh mana coba yang mau mengikuti rencana ceroboh milikmu dan mengorbankan nyawanya begitu saja. Aku lebih baik pergi berlatih. Mendengar kata-kata itu Somin sangat kesal dan dia mencengkram remote yang dipegangnya dengan sangat keras hingga remote itu hancur berkeping-keping. Namun orang-orang yang ada di sana tidak menghiraukannya dan mereka mulai berdiri bersamaan dengan Gijo. Dan akhirnya Somin ditinggalkan oleh semua orang dalam pertemuan itu karena mereka berpikir bahwa rencananya tak masuk akal. Dalam ruangan itu sekarang hanya tinggal Somin seorang. Dia berpikir untuk mencari orang yang bisa mengalahkan monster belut penguasa sungai Han. Beberapa saat kemudian terlihat Somin yang sedang berjalan di tengah-tengah sebuah taman yang luas. Di sana dia membuka tas yang dibawanya dan ternyata dalam tasnya itu ada sebuah pedang yang terbuat dari kayu. Somin tahu bahwa pedang itu adalah senjata yang digunakan seorang pria yang berhasil membunuh monster burung milik Lady Hua pada 1 tahun yang lalu. Meskipun akhirnya pria itu ditangkap lalu dibebaskan, pedang kayu yang digunakannya itu disimpan di tempat perkumpulan para saint karena pedang itu terbuat dari kayu yang sangat langka. Tidak perlu memiliki rank tinggi untuk bisa menggunakan pedang itu, bahkan high rank saint pun bisa menggunakannya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pedang itu selalu disimpan hingga energi yang dimiliki oleh pedang itu menjadi berkurang. Somin ternyata mengetahui bahwa pria yang menggunakan itu bernama Park Han-yo dan dia berpikir bila Park Han-yo melawan monster belut yang menguasai sungai Han, mungkin dia akan menang. Somin masih melamun, dia tak berhenti memikirkan cara untuk mengalahkan monster belut yang menyebut dirinya sebagai penguasa sungai Han. Di sana dia mengingat kembali rekaman pertarungan Park Han-yo dengan monster yang disayangi oleh Lady Hua 1 tahun yang lalu yang dia tonton melalui ponselnya. Lalu tiba-tiba Somin melihat seseorang yang memakai hoodie sedang jogging mengelilingi taman dan pria itu akan segera melewati tempat Somin berada. Tanpa disangka pucuk dicinta ulam pun tiba. Pria itu ternyata adalah Han-yo dan secara kebetulan Somin bisa bertemu dengannya tanpa terduga. Namun kemudian Han-yo memutar arah berlarinya. Di sana Somin kebingungan karena melihat Han-yo yang tiba-tiba memutar balik arah berlarinya. Somin berpikir untuk mengejar Han-yo dan tak boleh melepaskannya. Somin memfokuskan kekuatan dan energinya pada kakinya untuk mengejar Han-yo dan dia pun mulai berlari sambil mengeluarkan skill bernama Roadier Sprint. Somin lalu berlari untuk mengejar Han-yo dan dia menambah skillnya untuk meningkatkan stamina serta kemampuan berlarinya. Namun saat dia berlari dia kebingungan karena ternyata dia tak bisa mengejar Park Han-yo walau sudah mengerahkan seluruh tenaga dan kekuatannya untuk mengejar Han-yo. Somin meningkatkan kembali kecepatannya dengan menggunakan skill yang bernama Talisman, tapi tetap saja jangankan mengejar, dia bahkan tidak bisa mendekati Han-yo. Han-yo melewati sebuah tanaman yang tumbuh di sana menuju ke lapang hamparan tanaman hijau. Tapi saat Somin sampai di tempat itu, ternyata tak ada siapapun di sana. Dia tak bisa menemukan Han-yo dan dia kebingungan karena Han-yo tiba-tiba menghilang. Namun kemudian seseorang mendatanginya dari arah belakang sambil berkata, "Apa kau adalah bagian dari persekutuan para saint?" Ternyata orang itu adalah Han-yo. Di sana Han-yo tersenyum dan dia berkata, "Aku sangat terkejut karena melihatmu yang mencoba mengejarku."
Hanyul ternyata sudah berlari cukup lama di taman itu, hingga banyak sekali keringat yang keluar dari tubuhnya. Somin menyadari keringat di tubuh Hanyul dan dia berpikir, dia berkeringat. Bahkan aku tak bisa mengejarnya walau dia hanya menggunakan kemampuan fisiknya untuk berlari tanpa menggunakan skillnya sama sekali. Siapa sebenarnya orang ini? Namun Somin tidak terlalu memusingkan hal itu dan dia langsung melemparkan sebuah ponsel ke arah Hanyul. Hanyul sedikit terkejut, namun dia bisa menangkap ponsel itu dengan tangan kanannya. Tapi tiba-tiba keluar sebuah hologram dari ponsel itu yang menuliskan, pengguna telah diubah, melakukan penilaian ulang. Somin di sana terlihat tidak sabar untuk melihat hasil penganalisaan dari Park Hanyul dan dia sedikit berkeringat. Sedangkan Hanyul di sana masih menatapi ponsel itu dan menunggu penganalisaannya selesai. Setelah hasil analisanya keluar, Hanyul langsung memperlihatkannya pada Somin sambil berkata, "Kau ingin aku menunjukkan ini kan? Kurasa hanya itu saja yang kau perlukan." Tapi setelah melihat halaman profil Hanyul, wajah Somin tiba-tiba berubah menjadi pucat dan dia sangat terkejut. Di sana dia bergumam, tak bisa dipercaya. Dia ternyata masih seorang Haixen, bahkan peringkatnya lebih rendah daripada aku. Apa-apaan ini? Hanyul di sisi lain terlihat sangat santai, bahkan wajahnya sangat polos karena dia tidak tahu bahwa dirinya itu berbeda dengan orang lain. Setelah beberapa saat, Somin menjelaskan situasinya bahwa dia ingin meminta bantuan Hanyul untuk mengalahkan si monster belut yang mengaku sebagai penguasa Sungai Han. Hanyul mengerti dengan situasinya, lalu dia bertanya, apa Parasine memang benar-benar ingin membunuhnya? Hanyul menanyakan hal itu berdasarkan pengalamannya 1 tahun yang lalu saat dia mengalahkan monster burung dan malah ditentang dan dihukum oleh para saint lainnya karena monster itu adalah kesayangan Lady Yuhua. Somin di sana hanya terdiam karena tak bisa menjawab pertanyaan Hanyul. Dia tak tahu maksud dari perkataan Hanyul. Kemudian Hanyul kembali melanjutkan kata-katanya. Mungkin ini hanya pendapatku saja, namun sepertinya monster itu memang sengaja diabaikan oleh para saint. Somin langsung membantahnya dengan berkata, bukan, alasan para saint lainnya tidak membasmi monster itu adalah karena mereka ingin melihat para juniornya seperti kami beraksi tanpa bergantung pada senior. Mendengar hal itu Hanyul mengerti dan dia berkata, jadi begitu ya, ribuan orang menderita hanya karena senior-senior kalian ingin menunggu perkembangan juniornya. Bagaimana bisa mereka mengorbankan ribuan nyawa hanya karena alasan sepele macam itu? Namun Hanyul tidak memperdulikannya dan dia menerima permintaan itu dengan syarat pemerintah harus menghapus sanksi padanya dan memberikan kompensasi. Setelah itu Hanyul meminta pedangnya dikembalikan. Dia tahu bahwa pedangnya dibawa oleh Somin. Somin langsung terkejut karena dia tidak menyangka Hanyul akan mengetahui pedang yang dibawanya. Sambil memberikan pedangnya, Somin menanyakan tentang bagaimana Hanyul bisa mengetahui kalau dia membawa pedang milik Hanyul. Hanyul menjawab sambil meraih pedang itu. Jika aku menarik nafas, aku bisa merasakan pedangnya. Itu adalah buah dari teknik yang kupelajari. Mendengar hal itu, Somin langsung berpikir, apakah itu juga alasan dia bisa berlari secepat itu di tengah taman ini? Setelah itu, Hanyul meminta agar sanksi keluar di jam malam untuknya dihapus. Somin langsung berkata, sudah selesai, sanksi itu telah disetujui untuk dihapus. Hanyul terkejut karena dia tidak menyangka penghapusannya akan sangat cepat dan dilakukan pada saat itu juga. Somin menjelaskan bahwa keberadaan monster itu adalah masalah yang besar dan tak akan ada yang menghukum Hanyul hanya karena dia membantu dalam membasminya. Somin mengetahui bahwa Hanyul tidak bisa keluar malam karena hukuman yang ditetapkan oleh para atasan akibat dia telah membunuh monster milik Lady Yuhua. Namun dia memperkirakan karena kejadian itu sudah lama dan mulai dilupakan, makanya mudah untuk diatasi. Hanyul di sana masih memandangi pedangnya dan dia sangat senang karena pedang yang dibuatnya bisa kembali berada di tangannya. Keesokan harinya Somin dan Hanyul telah tiba di Sungai Han. Sungai itu berwarna merah karena tercemar oleh monster belut yang mengaku sebagai penguasanya. Di sana Somin tidak hanya berdua dengan Hanyul, namun dia juga membawa para saint lainnya dalam misi pembasmian si monster belut. Para saint lainnya mengoceh pada Somin karena dia membawa seseorang yang tidak dikenal dalam misi tersebut. Namun Somin segera menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa ini demi mengalahkan sang penguasa Sungai Han. Somin melihat ke arah Hanyul dan dia bertanya-tanya dalam pikirannya tentang apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Hanyul. Hanyul di sana hanya berdiri menatap ke arah sungai merah yang sudah tercemar itu.
Hanyul berpikir bahwa sungai itu terlihat sangat menjijikan, lalu dia mengeluarkan sesuatu dari dalam tas yang dibawanya. Dia menuangkan sebuah tanah dan tanaman ke telapak tangannya, lalu dia menjatuhkan tanaman itu ke dalam air yang telah tercemar. Somin di belakangnya berteriak memperingatkan Hanyul agar dia tidak terlalu dekat dengan air sungai karena itu sangat berbahaya. Namun kemudian secara mengejutkan air yang tercemar itu tiba-tiba menjadi jernih. Somin sangat terkejut melihat hal itu dan dia kebingungan lalu bertanya tentang apa yang sebenarnya Hanyul lakukan sehingga bisa membuat airnya jernih dalam seketika. Hanyul menanggapi pertanyaan itu dan dia berkata, "Kau pasti pernah melihat ini kan saat kau masih di bangku SD. Dulu aku menanamnya di kelasku." Kemudian Somin menyadarinya bahwa tanaman itu ternyata Hyuntik Water yang mampu memurnikan air dalam waktu singkat. Tanaman itu menjadi besar saat telah menyentuh air dan air yang tercemar di sana seakan mendapat sebuah reaksi yang aneh. Setelah itu muncullah sang monster belut penguasa sungai Han dari dasar sungai. Somin sedikit terkejut di sana, tapi tidak dengan Hanyul. Ternyata Hanyul sengaja menjatuhkan tanaman itu ke sungai untuk memancing si belut keluar dari tempat persembunyiannya. Hanyul terlihat sangat percaya diri dan dia mulai bersiap menyerang dengan batangan yang dibawanya. Hanyul mengibaskan batangan itu hingga air sungai pun ikut terhempas oleh kibasan pedangnya. Hanyul menyerang monster itu dengan sebuah serangan yang tidak terlihat dan si belut pun mengerang kesakitan. Dia sangat marah, matanya berwarna merah dan dia mulai menyiapkan serangan sambil berkata, "Aku adalah penguasa di sini, bukan aku yang harus patuh." Si belut mengendalikan semua air sungai yang ada di sana, lalu dia mengarahkan air sungai itu untuk menyerang Hanyul. Tapi Hanyul berhasil menghindari serangan itu dan dia melompat ke tengah-tengah sungai. Belut itu menyerang Hanyul secara terus-menerus, tapi Hanyul memanfaatkan tanaman yang disebarkannya untuk menjadi pijakan hingga Hanyul berhasil menghindari serangannya dengan sangat mudah. Sambil menghindari serangan demi serangan, Hanyul mendekati monster itu perlahan-lahan. Dia telah cukup dekat dengan monster itu dan di sana Hanyul kembali menyiapkan serangan dengan 3 benih tanaman yang selalu dibawanya. Hanyul menembakkan 3 benih itu tepat ke arah si belut. Namun si belut itu mengendalikan air sungai untuk menangis serangan Hanyul. Tapi serangan Hanyul ternyata tidak mudah untuk ditangkis dan malah menembus air yang dikendalikan oleh monster belut itu. Si belut tak menyangka bahwa serangan itu bisa menembus perisai airnya dan serangan itu tepat mengarah padanya. Si belut pun mengerang kesakitan karena dia menerima serangan yang sangat kuat dari Hanyul. Dia mulai mengamuk dan air yang ada di sungai itu terhempas karena auman yang dikeluarkannya. Dia masih kesakitan dan dia berteriak, "Dasar bajingan sialan." Di sisi lain Somin dan semua rekan Seinya hanya bisa melihat Hanyul yang beraksi sendirian. Dia menyiapkan sebuah payung untuk menahan air yang terhempas agar tidak mengenainya. Somin sangat terkejut dan dia bergumam, sangat luar biasa. Dia menggunakan tanaman penjernih untuk membersihkan sungai dan memancing si belut sawah dari habitatnya. Tapi Somin menyadari bahwa hanya dengan itu Hanyul tak akan bisa mengalahkan monster itu. Pertarungan masih berlanjut dan monster itu kembali mengaum pada Hanyul yang menggunakan tanaman sebagai pijakannya di tengah-tengah sungai. Belut itu sangat marah dan dia mulai menyelam ke dalam air sambil berkata, "Walaupun kau bisa mengatasi energi yang sulit dilihat, trik-trik kecilmu itu tidak akan berguna lagi." Dia menyerang Hanyul dari dalam sungai dengan menggunakan ekornya sehingga Hanyul terlempar dan kehilangan keseimbangannya. Namun Hanyul di sana tidak menyerah. Dia melepas pengai tas yang ada di tubuhnya. Kemudian Hanyul menjatuhkan tas dan semua benih tanaman yang dibawanya ke dalam sungai. Benih-benih itu mulai ke dalam sungai dan tak lama kemudian benihnya pun mekar menjadi tanaman yang mengambang di atas sungai. Ternyata Hanyul menjatuhkan semua benih itu untuk membuat sebuah pijakan agar dia tidak terjatuh ke dalam sungai. Lalu Hanyul kembali memusatkan kekuatannya pada benih terakhir yang dimilikinya. Hanyul di sana terlihat sangat fokus dan dia masih memegang batangan di tangannya. Kemudian Hanyul menembakkan benih terakhir itu tepat ke arah tubuh si monster dan berhasil mengenainya. Monster itu kembali mengerang kesakitan dan dia sadar bahwa benih itu adalah benih dari pohon yang telah tersambar petir. Lalu dia berkata, "Apa kau pikir mainan mungil macam ini bisa menghancurkan tubuhku, dasar keparat?" Tapi ternyata teknik Hanyul tidak berakhir sampai di situ dan dia tersenyum sambil berkata, "Itu adalah mainan yang telah kubuat dan kurancang dengan seluruh kemampuanku. Apa kau tak bisa menyadarinya?" Monster itu mulai merasakan efek lain dari serangan Hanyul. Setelah merasakan itu, dia berusaha kabur dengan menyelam ke dasar sungai sambil berkata, "Kita lihat saja nanti, dasar sialan." Hanyul melihat monster itu berusaha melarikan diri malah tersenyum dan berkata, "Dasar cengeng, kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja?" Hanyul pun mengumpulkan semua energinya di telapak tangan dan terlihat sebuah reaksi
bereaksi petir. Hanyul mengalirkan energi listriknya ke air sungai yang telah tercemar itu. Dan karena air adalah penghantar listrik yang bagus, maka listrik dari kekuatan Hanyul bisa sampai ke dasar sungai dan menyerang si monster belut tersebut. Si belut sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan ada serangan yang mampu menjangkaunya hingga ke dasar sungai. Di detik-detik terakhirnya saat monster itu akan tersengat oleh listrik dari Hanyul, ia berkata, "Siapa sebenarnya manusia ini?" Setelah itu sebuah reaksi elektrik terlihat memenuhi seluruh area dari permukaan sungai. Langit tiba-tiba berubah menjadi cerah. Somin dan para sains lainnya sangat terkejut karena sungai yang tadinya tercemar tiba-tiba berubah menjadi sangat jernih. Di tengah sungai yang jernih itu terlihat seekor mayat dari monster belut sawah raksasa yang tampak seperti belut bakar biasa. Sedangkan Hanyul di sana hanya tersenyum dan dia menyatakan sendiri bahwa Park Hanyul telah membunuh sang penguasa sungai Han. Cerita pun bersambung. Anjay, para sainya malah AFK ya guys ya, seperti enggak. Pokoknya mungkin segitu saja kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.